Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita senantiasa bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, membawa segenap kehidupan kita, ucapan syukur kita kepadanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh memasuki jalannya ibadah ini, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa kita supaya kita dilayakkan mengikuti seluruh rangkaian ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh anugerah-Mu hari ini kami memenuhi undangan Tuhan, datang bersama-sama dengan keluarga kami untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini. Namun sebelum kami mengambil bagian dalam seluruh rangkaian ibadah ini, kiranya Tuhan berkenan menyatakan belas kasih-Nya, mengampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Baik dosa-dosa yang kami perbuat secara kesadaran kami, maupun dosa-dosa yang diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran, bahkan oleh nenek moyang kami di masa silam. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni semuanya itu, sehingga kami dilayakkan pada hari ini untuk mendapatkan berkat dan anugerah, yaitu pengampunan dosa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang telah berkorban di atas kayu salib, mati, dikuburkan, dan bangkit hanya karena untuk menyelamatkan kami. Maka nyatakanlah belas kasih-Mu dan ampuni kami semua, sehingga kami semua memperoleh rahmat Tuhan ketika kami mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Putra-Mu yang tunggal yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pengampunan dosa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan, kita katakan kita harus membawa berita. Pada dunia dalam gelap.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 138 ayat 1 sampai dengan 8. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para ilah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, di jalanku ku diiring. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai dengan 24.
Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu pertama di bulan Maret ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema salib jalan menuju kemuliaan. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan tibakan di bulan ketiga di tahun 2026 ini. Perjalanan waktu yang terasa begitu cepat, namun kami percaya Tuhan bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kami, Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk boleh memuliakan nama Tuhan sepanjang kehidupan kami sampai pada saat ini. Dan kami percaya sampai selama-lamanya. Di hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Persiapkanlah hati kami Tuhan untuk boleh merenungkan firman-Mu yang sudah kami baca bersama-sama tadi. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan setiap kami untuk menangkap pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Persiapkan hati kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salib, jalan menuju kemuliaan. Kita sudah baca bersama-sama dari Yohanes 12 ayat 23 sampai 24 tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar kata kemuliaan tentu setiap kita punya persepsi sendiri-sendiri. Di suku tertentu seperti suku Jawa, bahkan mulia ini menjadi pilihan nama sebagai doa. Supaya anak yang dilahirkan diberi nama mulia, hidupnya penuh dengan kemuliaan, kesuksesan, keberhasilan, dalam kacamata dunia. Kemuliaan dalam kacamata dunia identik dengan sorotan, pengakuan, yang pasti bukan penderitaan. Sehingga hari ini ketika kita akan merenungkan salib, jalan menuju kemuliaan, menjadi realita yang menjungkir balikan logika berpikir dunia. Salib menjadi jalan, menjadi sarana bagi Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, kita bisa mundur sedikit ke ayat sebelumnya. Bagaimana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem disambut sebagai anak, sebagai raja. Hosana, dimuliakanlah dia, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Umat Israel kemudian melepas jubahnya, lalu menaruhnya di jalan, menjadi jalan Tuhan Yesus yang menaiki seekor anak keledai masuk ke Yerusalem dengan penuh sorak-sorai, membawa daun palma, menyambut hadirnya Raja yang mereka nanti-nantikan, Mesias yang menurut mereka akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Memerintah sebagaimana Raja Daud memerintah umat Israel. Dalam konteks itu Bapak Ibu, kemudian Tuhan Yesus menyatakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya bahwa dia akan mendemonstrasikan mujizat terbesar, tapi di bawah bayang-bayang salib, bukan di atas tahta seorang raja, istana yang megah.
Bagi Tuhan Yesus, kemuliaan tidak dihindari dari salib, tapi dicapai melalui salib. Kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus mengerjakan ini semua dan dimuliakan. Yang pertama, dikatakan telah tiba saatnya. Dalam bahasa Yunani saat itu adalah hora, ya, hour. Tapi bukan jam di arloji, bukan kronos, melainkan kairos, momen ilahi yang sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Telah tiba saatnya, momen ilahi yang Tuhan tentukan sendiri. Dan sebelum ini, dalam Injil Yohanes, kita juga sering membaca, oh saatku belum tiba. Mereka tidak dapat menangkap dia karena saatnya belum tiba. Artinya, hidup bukan dikendalikan oleh ancaman manusia, bukan dikendalikan oleh situasi dunia, melainkan oleh agenda dari Tuhan Bapa di surga sendiri. Jadi tidak ada yang bisa mempengaruhi agenda kerajaan surga ini. Untuk mengganggu, ya. Sebagaimana dalam pelayanan yang mula-mula ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, iblis datang mengganggu agenda kerajaan surga. Iblis gagal. Farisi, ahli Taurat, mencoba mengganggu. Belum tiba saatnya, gagal. Tapi kali ini, kronos itu berjumpa dengan kairos, waktu ilahi, saatnya sudah tiba. Bahwa kehidupan Tuhan Yesus tidak ditentukan oleh agenda dunia. Saatnya sudah tiba, the hour has come. Bukan saat untuk melarikan diri, bukan saat untuk menghindar, tapi saat untuk taat sepenuhnya akan agenda surgawi. Dalam konteks ini Bapak Ibu, saya mulai belajar ya. Betapa sering kali saya ingin melarikan diri ketika saya percaya Tuhan meminta saya melakukan sesuatu. Berkali-kali dalam pengalaman hidup saya, Tuhan meminta saya untuk menyerahkan diri saya masuk dalam pelayanan Tuhan secara full time. Lulus SMA, gagal. Karena ada tentangan dari orang tua. Saat itu saya marah besar. Lalu di depan orang tua saya bilang, ketika semuanya Tuhan sudah berikan, kesuksesan duniawi Tuhan sudah berikan, saya akan tinggalkan semua itu. Di saat itu saya diterima di Universitas Negeri, Fakultas Hukum. Kehidupan kemudian berjalan. Panggilan itu saya refleksikan dalam pelayanan saya di gereja. Nah, sejak muda saya sudah jadi guru sekolah minggu, mulai masuk kehidupan dewasa, jadi ketua komisi, kemajelisan, ketua bidang, wakil ketua majelis, ketua asosiasi, konselor Kristen Indonesia. Seakan-akan semua itu saya sudah loh Tuhan. Lakukan ini. Sampai tiba suatu saat Tuhan memanggil saya lagi, dan saya juga menghindar lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena setelah saya mencapai kondisi tertentu, sebagaimana saya ucapkan ketika saya marah waktu muda itu, 17 tahun, lalu Tuhan tagih. Waduh, mulai mikir saya. Anak 2, mau makan apa? Bahkan ketika saya resign dari perusahaan itu, pimpinan saya bilang, kamu mau makan apa? Jadi abdi Tuhan. Godaannya banyak sekali. Jadi bagi saya, Bapak Ibu, renungan ini mengingatkan saya betapa sering kali saya melarikan diri dari waktunya Tuhan. Sampai Tuhan harus paksa saya. Dengan berbagai macam alasan yang saya buat, Tuhan tetap memaksa saya. Jadi sekali lagi, kemuliaan tidak datang ketika kita lari dari penderitaan. Tapi ketika kita setia di waktu Tuhan, meski itu berat.
Berikutnya, kemuliaan menurut Tuhan Yesus tidak sama dengan kemuliaan menurut dunia. Nah, Tuhan Yesus berkata, anak manusia dimuliakan. Kata mulia diambil dari kata doxaste, berasal dari kata doxa. Ya. Kemuliaan, kehormatan, ada bobotnya, ada nilai sejatinya. Lalu saya mulai membayangkan, ironinya Bapak Ibu, di mata dunia saat itu dan sampai saat ini, salib itu wujud dari kegagalan. Sehingga banyak orang sampai saat ini mengolok-ngolok orang Kristen. Wah, Tuhanmu itu kok telanjang di atas kayu salib, nggak turun. Sampai hari ini Bapak Ibu. Salib itu juga menggambarkan kutuk. Sampai hari ini. Banyak orang tidak percaya karena percaya bahwa salib itu bukanlah tanda dimuliakan, itu kutuk. Dan salib itu tanda kehinaan. Mata dunia, sampai hari ini. Dan bagi saya Bapak Ibu, bagaimana dengan kekristenan? Apakah Kristen percaya bahwa salib bukan kegagalan? Salib bukan kutuk? Salib bukan kehinaan? Oh, ada banyak iman orang Kristen tidak percaya ini, walaupun tidak terang-terangan. Ada banyak orang kemudian mau ikut Tuhan Yesus bukan karena salibnya, tapi karena berkatnya. Wah, ikut Tuhan Yesus pasti kaya raya, usaha diberkati, kasih perpuluhan akan diberikan berlipat-lipat ganda. Maleakhi 3 menjadi ayat favoritnya. Ikut Tuhan Yesus tidak siap menderita. Ikut Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus akan memberikan segala yang kita minta. Supaya sama dengan kemuliaan dunia. Waduh, luar biasa ya. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara sekalian, perayaan Natal itu diadakan besar-besaran. Tapi mari kita jujur, bagaimana dengan perayaan Paskah? Apakah lebih besar? Atau hanya menjadi agenda saja? Nah, saya belum dengar ada Paskah Raya diadakan di Gelora Utama Senayan. Kalau Natal, tiap tahun Bapak Ibu. Jadi hati-hati sekali. Kita tidak sadar. Tapi kita sebenarnya sedang menghindari salib. Karena bagi kita salib itu tanda kegagalan, kutuk, dan kehinaan. Sementara di mata Tuhan, khususnya Tuhan kita Yesus Kristus, salib itu tanda ketaatan yang paling tinggi. Sehingga dia bergumul di Getsemani. Peluhnya menjadi seperti darah, taat. Salib adalah tanda kasih yang paling radikal, yang harusnya kita bersyukur. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salib juga tanda wahyu kemuliaan yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kemuliaan Tuhan tidak selalu terlihat indah, tapi selalu mengungkapkan siapa Tuhan yang kita sembah sebenarnya. Karena di salib itu, Tuhan menunjukkan betapa seriusnya dosa manusia, saudara dan saya. Betapa dalamnya kasih Tuhan terhadap pendosa-pendosa besar seperti saya ini. Dan betapa totalnya ketaatan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang berikutnya, di ayat yang ke-24, diumpamakan gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Ia tetap satu biji, tapi jika ia mati akan menghasilkan banyak buah. Kata mati dalam bahasa aslinya adalah apotane. Benar-benar mati, bukan pura-pura mati. Benar-benar mati. Sehingga Tuhan Yesus sedang berkata kepada kita sekalian, tanpa kematian tidak ada pelipat gandaan. Tanpa kematian, tanpa kehilangan, tidak akan ada buah yang terjadi.
Jadi biji gandum tidak menjadi gandum baru dengan cara dipamerkan, tapi dengan cara dikuburkan. Dan ini menjadi pola kerajaan surga. Salib bukan sekedar peristiwa, tapi jalan hidup. Tuhan Yesus tidak hanya mati supaya kita selamat, tapi ia juga menunjukkan pola hidup sebagai seorang murid. Pola hidup dunia bilang simpan supaya aman. Tapi pola hidup murid Tuhan Yesus, lepaskan supaya hidup. Pola hidup dunia menyatakan lindungi diri supaya tidak tersakiti. Tapi pola hidup murid Tuhan Yesus, mati supaya berbuah. Pola hidup dunia mengatakan cari untung sebanyak-banyaknya, tambah-tambahkan. Tapi pola hidup murid Tuhan Yesus, taat supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Jadi salib bukan sekedar simbol agama yang kita pakai sebagai kalung, taruh di dinding-dinding gereja, di mimbar. Bukan sekedar doktrin, tapi jalan hidup orang yang percaya. Yang buahnya tidak langsung bisa terlihat, tapi pasti nyata. Ketika biji gandum itu dikuburkan, ada dalam gelap, ada dalam sunyi, tidak terlihat, seolah dia hilang begitu saja. Tapi disitulah kehidupan itu bekerja. Nah saat ini, bisa saja ada di antara kita yang sedang berada di tanah gelap. Bisa saja dalam bentuk pelayanan yang tidak dihargai. Komitmen kerja, integritas kerja yang tidak dihargai. Ketaatan yang tidak dihargai. Kesetiaan yang seolah-olah sia-sia. Atau bisa saja doa-doa yang kita panjatkan sepertinya belum dijawab. Tapi firman ini mengingatkan kepada kita, kalau semua itu kita lakukan seperti gandum yang ditanam di tanah, maka tidak akan sia-sia. Ditanam dalam ketaatan, pasti tidak sia-sia. Karena Tuhan kita di dalam Kristus Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesetiaan, ketaatan yang sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga kemuliaan di sini dalam Injil Yohanes, salib bukan kekalahan. Salib adalah tahta kemuliaan, di mana kasih dinyatakan dengan sempurna. Kebenaran ditegakkan, dosa dikalahkan, dan Tuhan kita dimuliakan. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada yang mengolok-olok. Kalau kamu Raja Israel, turun. Wah, tentu spektakuler Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan Yesus turun. Tapi bukan itu agenda Tuhan, agenda surga. Tuhan Yesus tidak turun dari salib untuk membuktikan kuasanya, karena kuasa sejatinya justru dinyatakan dengan bertahan, taat, setia di kayu salib. Nah, bagaimana dengan kita? Bisa saja hari ini kita berdoa supaya salib-salib kita disingkirkan. Ya. Pergumulan suami istri, orang tua anak, ekonomi, kita minta singkirkan. Tapi firman Tuhan mengajak kita melihat lebih dalam lagi. Bagaimana kalau salib itu, semua pergumulan yang kita sedang hadapi, bukan penghalang menuju kemuliaan, tapi jalan menuju ke kemuliaan. Dalam pergumulan itu, apa yang Tuhan minta untuk kita lepaskan? Ego, ambisi, kenyamanan, atau rasa ingin diakui oleh manusia. Tuhan Yesus sudah berjalan lebih dulu di jalan salib ini. Dan di ujung salib, bukan kehinaan yang menunggu, melainkan kemuliaan yang sejati.
Jadi mari kita renungkan lagi. Apa salib saya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Jangan buru-buru minta itu semua dilewatkan. Dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Minta Tuhan untuk menyingkapkan apa yang Tuhan ingin kita lepaskan. Supaya jalan menuju ke kemuliaan benar-benar kita jalani. Dengan ketaatan, kesetiaan, yang mengubah perilaku kita, cara berpikir kita. Dari mencari kemuliaan dunia, menjadi mencari kemuliaan surgawi. Salib, jalan kemuliaan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena firman-Mu kembali mengingatkan kami betapa tidak mudahnya menjalani hidup untuk kemuliaan surgawi. Lebih mudah mencari kemuliaan dunia. Tapi kami diingatkan Bapa di surga pada hari ini dengan firman-Mu. Tujuan kami bukan untuk memuliakan diri kami, tapi untuk memuliakan Bapa di surga. Dan kemuliaan itu akan kami dapatkan ketika kami setia. Ketika kami taat. Ketika kami melepaskan kemuliaan duniawi. Ego kami. Ingin diakui dalam diri kami. Ambisi kami. Dan kenyamanan kami. Tolong kami Tuhan. Dengan kuat kuasa Roh. Berbelas kasihanlah kepada setiap kami Tuhan. Karena dengan kekuatan kami tidak mungkin kami berjalan menuju kemuliaan surga. Hanya dengan kerendahan hati kami. Yang merendahkan diri kami di bawah salib Tuhan Yesus. Maka kami pasti kuat berjalan, setia, bertahan di jalan salib menuju ke kemuliaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun izinkan saya untuk membacakan makna dan juga penetapan perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Dan ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, saya berikan waktu 1-2 menit untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami pada hari ini. Engkau mengizinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini.
kami yang tidak pantas dan tidak layak. Tetapi karena belas kasihan anugerah, Engkau mengundang kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah menyatu dengan diri kami. Biarlah itu menandakan bahwa Tuhan tidak pernah terpisahkan dengan kami. Kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tolong kami, kuatkan kami, ampuni kami, layakkan kami di dalam mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, perjamuan kudus hari ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan mengikuti CD baru yang diizinkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan izinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami manusia hina yang tidak layak dan tidak pantas. Tetapi hanya oleh karena anugerah kasih setiamu, kami dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Oleh itu tolong kami, ampuni kami, kasihani kami, supaya kami layak untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau telah mati di dalam dunia ini, menderita, digantung di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami dan menjamin hidup kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur disiapkan, mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan salibnya, salibnya. Yesus, dekat
Baik Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdiri dan mengangkat tangan kanan kita ke kepala masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persetujuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke kepala masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persetujuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami diundang untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Oleh kami percaya dan beriman bahwa tidak ada kekuatan kuasa apapun juga yang sanggup dan mampu untuk memisahkan kami dari kasih setia Tuhan bagi kami. Oleh kami berdoa, Tuhan tolong kami. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Supaya kami terus berharap dan percaya bahwa Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan juru selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku
Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ketika kita berdoa Bapa kami, Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan telah mengizinkan kami mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Kami terberkati oleh layanan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat menjadi penuntun bagi perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Kiranya firman kebenaran itu tertanam dalam ingatan dan hati kami, dan melaluinya kami memiliki pedoman yang akan memandu arah hidup kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami juga mengucap syukur bahwa melalui ibadah hari ini, kami bisa menikmati persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman kami, yang mana ketika kami berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan ini, kami percaya Tuhan telah hadir ada di tengah-tengah kami. Dan itu sebabnya kami datang kepada Tuhan, menaikkan segala pujian syukur, sekaligus menaikkan segala permohonan kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, tolonglah setiap umat Tuhan yang hari ini telah datang bersama-sama dengan kami semua yang hadir dalam rumah ibadah ini, agar Tuhan mendengar setiap seru doa permohonan mereka. Kami semua akan datang membawa beban pergumulan hidup kami masing-masing. Maka tolonglah ya Tuhan setiap keluarga-keluarga yang membawa pergumulan hidup mereka, membawa persoalan hidup mereka, membawa kesulitan hidup mereka. Kiranya Tuhan berkenan menampung, mendengar, dan bahkan memberikan pertolongan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu yang hari ini datang dengan membawa beban kesehatan tubuhnya, yang lemah, yang sakit, Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan kepada kami semuanya, sehingga kami boleh merasakan kekuatan dan kuasa Tuhan yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang datang dengan membawa pergumulan perekonomian mereka, kesulitan keuangan mereka, bahkan persoalan yang mereka hadapi di tengah-tengah pekerjaan mereka. Tuhan tolong supaya setiap anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah ini mengalami pertolongan dan mukjizat yang datang dari Tuhan. Setiap anak-Mu yang datang dengan sungguh-sungguh dengan doa dan permohonannya di hadapan Tuhan, maka kiranya Tuhan berkenan mengasihi mereka dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Mereka yang datang dengan beban pergumulan terkait dengan relasi hubungan mereka antara suami dan istri, orang tua dan anak, bahkan mertua dengan menantu, saudara sekandung mereka. Tuhan tolonglah Engkau menjadi juru damai yang bisa mendamaikan mereka, yang bisa membuat mereka mengalami pemulihan kembali, sehingga terjadi relasi yang baru yang didasarkan kepada kasih Kristus yang telah mereka alami, yang telah mereka terima melalui ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu yang datang dengan pergumulan terkait dengan masalah pendidikan mereka, masalah sekolah anak-anak mereka. Tuhan tolong yang menyangkut biaya pendidikan Tuhan memberkati, yang menyangkut nilai-nilai akademis di sekolah Tuhan memberkati, sehingga anak-anak umat Tuhan di gereja-Mu ini semuanya memiliki prestasi yang membanggakan semata-mata karena berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah permohonan doa kami, kiranya Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan di dalam gereja ini. Tak lupa kami juga mendoakan setiap gereja ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin di dalam gereja kami, para gembala-gembala gereja lokal, para penginjil, guru-guru Injil yang telah ditugaskan untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati dan memakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati gereja-gereja di bawah naungan Sinode Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Semua para pelayan Tuhan, para pastor, para guru Injil, evangelis yang diutus di medan pelayanan yang sulit di daerah-daerah terpencil di berbagai wilayah di negeri ini. Tuhan menjaga dan melindungi mereka, membuat pelayanan mereka semuanya berhasil, jiwa-jiwa yang tak terlayani dapat dijangkau, mereka diperkenalkan dengan kasih karunia Tuhan, sehingga mereka mengalami pembaharuan dalam hidup mereka, karena Tuhan Yesus Kristus telah diterima menjadi juru selamat dalam kehidupan mereka. Berkati pertumbuhan gereja-gereja di lingkungan Sinode GPI ini ya Tuhan, supaya gereja yang Tuhan telah dirikan ini, gereja yang akan tetap bisa bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Berkati pengurus Sinode pusat kami, bahkan yang ada di daerah-daerah sekalipun,
semua bisa bekerja sama untuk membawa kesejahteraan bagi gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, terutama Bapak Presiden dan Wakilnya, berkati pula kabinet menteri yang menyertai mereka, supaya mereka semua bisa bekerja bersama-sama dalam sinergi yang sama untuk mensejahterakan seluruh rakyat wilayah negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, hadirkanlah berkat-Mu berlimpah atas bangsa kami. Dijauhkanlah bangsa kami dari bahaya bencana alam yang menakutkan. Dijauhkanlah bangsa kami dari bencana sakit penyakit. Dijauhkanlah bangsa kami dari bencana peperangan. Supaya negara kami tetap aman di tengah-tengah bangsa di dunia ini. Bangsa kami tetap dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, tetapi biarlah kiranya tangan kasih Tuhan yang menjagai bangsa kami tetap utuh dalam kesatuan NKRI ya Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati bangsa kami supaya hidup toleransi antar agama di negeri kami ini tetap terjaga dengan aman. Sehingga kami semua bisa menjalankan tugas kewajiban iman kami bersama-sama untuk bisa beribadah tanpa gangguan dari pihak yang lain. Oh Tuhan, nyatakanlah belas kasih-Mu atas bangsa kami, karena Tuhan telah menaruh dan memilih kami menjadi bagian dari bangsa ini, supaya kehidupan anak-anak Tuhan di negeri ini tetap bisa menjadi terang yang bisa menyinari di lingkungan sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami bersama sebagai umat warga gereja, sekalipun sebagai umat warga negara. Kiranya kasih karunia-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan. Sekali lagi ampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya doa-doa kami sampai kepada pendengaran Tuhan. Sebab doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 33. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah selesai dengan liturgi ibadah kita pada hari ini. Maka sekarang, arahkan hatimu, pandanglah Tuhan dengan iman, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu disilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it